Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saniatun Hasanah dengan NIM I1C020170 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas terkait dengan materi perkuliahan saya, yang dimana saya dari kelompok 7 dan materi yang saya dapat yaitu masalah-masalah dalam belajar. Tentunya di sini teman-teman sudah tidak asing lagi nih berbicara dengan masalah-masalah dalam belajar. Di sini teman-teman di luar pasti sudah tidak asing lagi nih mendengar terkait dengan masalah-masalah dalam belajar, dan biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini secara singkat ataupun secara umum dapat kita artikan bahwa masalah belajar ya merupakan suatu kondisi tertentu yang sebagai penghambat yang dialami oleh para murid, siswa ataupun kita selaku mahasiswa dalam proses pemahaman pembelajaran seperti itu. Dan di sini ada pun contoh dari masalah-masalah dalam belajar, yaitu pertama itu ada namanya kekacauan dalam belajar, yang dimana biasanya kekacauan dalam belajar ini di sana itu para siswanya itu tidak membangun suatu suasana yang kondusif, dan bisa saja disebabkan oleh beberapa hal, kayak contohnya seperti siswa ini suka dengan pelajaran tersebut, namun dia itu kurang serak dengan pembawaan dari gurunya gitu. Kemudian yang lain ada juga seperti kesulitan dalam proses memahami belajarnya, karena seperti yang kita ketahui itu kan masing-masing peserta didik itu mempunyai tingkat pemahaman yang berbeda-beda, dan seperti contoh ada yang sekedar cuman dituliskan tema di papan ataupun materi di papan, itu peserta didiknya itu sudah ada bayangan gitu, sudah ada pemahaman. Kemudian ada tahap kedua yang seperti sudah dituliskan materinya di atas papan, kemudian gurunya harus menjelaskan, baru si peserta didik ini bisa paham. Dan yang tahap lebih rendahnya lagi yaitu yang ketiga, yang dimana gurunya sudah menuliskan materi di papan, terus menjelaskan lagi dan harus praktek lagi baru. Ya, dan begitu banyak ya masalah-masalah belajar yang lainnya. Ada juga seperti yang terjadi pada sekarang ini, yang sering terjadi. Kita itu selalu bermasalah ketika belajar menggunakan IT gitu. Karena dulu sebelum awal pandemi kita tidak pernah nih, ataupun jarang mungkin belajar menggunakan IT. Dan sekarang tiba-tiba di masa pandemi terus masuk di dunia perkuliahan juga, terutama bagi kita, dibenturkan dengan IT itu kayak serasa kita kewalahan gitu. Tapi sebenarnya hikmahnya juga ya kita bisa belajar gitu. Terus juga masalah yang lain seperti seorang peserta didik yang memiliki kekurangan gitu, kayak contohnya ada peserta didik yang kurang di indera pendengarnya, mohon maaf, yang tuli lah gitu. Jadi otomatis bakalan terganggu gitu dalam menerima materi yang diberikan. Dan masih banyak sebenarnya masalah-masalah yang lain. Mungkin sekian dari saya selaku materi pertama, dan akan disampaikan oleh rekan saya. Pernah nih ataupun jarang mungkin belajar menggunakan IT, dan sekarang tiba-tiba di masa pandemi terus masuk di dunia perkuliahan juga, terutama bagi kita, dibenturkan dengan IT itu kayak serasa kita kewalahan gitu. Tapi sebenarnya hikmahnya juga ya kita bisa belajar gitu. Terus juga masalah yang lain seperti seorang peserta didik yang memiliki kekurangan gitu, kayak contohnya ada peserta didik yang kurang di indera pendengarnya, mohon maaf, yang tuli lah gitu. Jadi otomatis bakalan terganggu gitu dalam menerima materi yang diberikan. Dan masih banyak sebenarnya masalah-masalah yang lain.
Mungkin sekian dari saya selaku materi pertama dan akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Raudatil Maulani akan menyampaikan kelanjutan dari materi sebelumnya. Ya, jadi pada bagian ini kita akan membahas faktor-faktor yang menjadi masalah dalam belajar. Faktor yang menjadi masalah dalam belajar yaitu terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah pertama, adanya gangguan secara fisik, kemudian ketidakseimbangan mental, kemudian ketiga ada kelemahan emosional, dan yang keempat adalah kelemahan karena sikap yang salah atau kepribadian yang tumbuh dengan cara yang salah. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu terdapat dari lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Nah, apabila terjadi kesenjangan atau hal-hal yang tidak mendukung dari lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, maka hal itulah yang bisa menjadi penyebab dari adanya masalah-masalah dalam belajar. Ya, kemudian setelah tadi kita membahas tentang masalah dalam belajar, kemudian sekarang kita akan membahas mengenai faktor-faktor belajar atau faktor yang bisa menumbuhkan semangat belajar. Ada dua faktor juga, yaitu faktor internal dan faktor eksternal juga. Nah, faktor internal pertama yang terbagi atas beberapa bagian. Pertama yaitu sikap terhadap belajar sesuatu, kemudian adanya motivasi dari orang-orang yang berada di lingkungan, kemudian konsentrasi saat belajar, kemudian ada mengelola bahan belajar, kemudian menyimpan hasil belajar dalam waktu singkat. Jadi yang dimaksud adalah kita bisa cepat menyerap dan mempertahankan apa yang baru kita serap itu sebagai sebuah pengetahuan. Kemudian ada percaya diri dan beberapa faktor-faktor lainnya. Kemudian faktor yang kedua yaitu bagian yang kedua yaitu ada faktor eksternal yang meliputi guru sebagai pembina siswa untuk belajar. Kemudian ada sarana dan prasarana dari sekolah yang bisa memenuhi karakter siswa tersebut. Kemudian kebijakan dalam penilaian, dalam memberi nilai kepada siswa. Kemudian lingkungan sosial siswa di sekolah itu bisa menjadi penyemangat dan kurikulum dari sekolah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Agustina, NIM S1 channel 2163 dari kelas 3F sebagai penyaji materi yang terakhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan cara menentukan masalah belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu bagaimana cara menentukan masalah-masalah belajar. Untuk menentukan masalah-masalah belajar, hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita melakukan pengamatan perilaku belajar. Nah, untuk melakukan pengamatan perilaku belajar ini, kita dapat melakukan diantaranya adalah menyusun rencana pengamatan, memilih siapa yang akan diamati, kemudian menentukan berapa lama berlangsungnya pengamatan tersebut, lalu menentukan hal-hal yang akan diamati, kemudian mencatat hal-hal yang telah diamati, dan yang terakhir adalah menafsirkan hasil pengamatan tersebut. Yang kedua adalah analisis belajar. Nah, analisis belajar ini ditujukan agar guru dapat mengambil kesimpulan tentang hasil belajar antar kelas dan individu. Yang ketiga adalah tes hasil belajar. Nah, untuk tes hasil belajar ini dapat digunakan berbagai jenis tes, misalnya tes lisan atau tes tertulis. Baik itu tes tertulis maupun tes lisan memiliki kelebihannya masing-masing. Baik, itu tadi adalah cara menentukan masalah-masalah belajar. Selanjutnya kita akan beralih ke materi tentang cara mengatasi masalah-masalah belajar. Untuk mengatasi masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh siswa, hal yang dapat kita lakukan yang pertama adalah mengidentifikasi adanya kesulitan belajar. Untuk langkah pertama ini,
kita harus dapat memastikan adanya kesulitan belajar dan tidak boleh didasarkan nalar belaka, tetapi juga didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua adalah menelaah atau menetapkan status siswa. Nah, di sini kita harus dapat memeriksa setiap siswa mana saja yang dapat mendapat masalah dalam pembelajaran. Kemudian telah ini bertujuan untuk menetapkan jenis-jenis atau bentuk-bentuk masalah apa saja yang dihadapi oleh siswa. Berikutnya yang ketiga adalah memperkirakan sebab terjadinya masalah belajar atau kesulitan belajar. Nah, untuk upaya ini guru melakukan atau menetapkan kesulitan belajar tersebut dengan menggunakan alat diagnostik. Nah, alat diagnostik ini dapat berupa tes-tes untuk mengukur kemampuan siswa.